Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam dan Pripode, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok Papua. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi. Nah, tujuan dari video kami ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila dengan novel pengampu Bapak Irwan Fikri Mustam MPD. Sebelum mengkaji lebih jauh bagaimana sih refleksi Pancasila itu sebagai paradigma reformasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu paradigma dan bagaimana dinamika Pancasila pada era reformasi. Paradigma merupakan kata dari bahasa Inggris yaitu paradigma yang artinya model, pola, atau contoh. Sedangkan menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah asumsi-asumsi kognitif yang bersumber pada hukum, metode, serta cara penerapan pengetahuan sehingga menghasilkan ciri, fisik, dan karakter ilmuwan tersebut. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila dijadikan secara praktis dijadikan sebagai acuan kerangka pikir atau tolak ukur segenap aspek pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian, bagaimana sih dinamika Pancasila itu pada era reformasi? Nah, pada era reformasi pada tahun 1998 lahir dengan menghapuskan pengalaman-pengalaman yang dilakukan pada penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru dan melakukan reformasi atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Ada tuntutan reformasi pada saat itu yaitu ada 6. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Musik Dwi Abri. Yang ketiga, penegakan hukum hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi nepotisme. Yang keempat, otonomi daerah. Yang kelima, kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Selanjutnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi. Kata reformasi menurut kamus ilmiah populer adalah pembaharuan, perbaikan, dan pembentukan kembali. Oleh karena itu, masa reformasi adalah masa yang berisikan pembaharuan, perbaikan, dan pembentukan kembali bidang tertentu dalam kenegaraan Indonesia. Masa reformasi dimulai ketika mundurnya penguasa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Mundurnya Soeharto dan kursi kepresidenan tidak terlepas dari krisis ekonomi dan modern yang sedang dilanda kawasan Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Selanjutnya, reformasi di bidang hukum. Pada masa Orde Baru, produk hukum baik menteri maupun penegaknya dirasa semakin menjauh dari kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, pada masa reformasi ini, hukum harus berlandaskan atas nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir. Reformasi pada hakikatnya untuk mengembalikan negara pada kekuasaan rakyat, sebagaimana yang tertera pada sila keempat yang menyatakan bahwa negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Selanjutnya, reformasi di bidang politik. Reformasi di bidang politik ini adalah di mana di dalamnya memiliki nilai Pancasila. Nah, di mana Pancasila sendiri ini dijadikan sebagai suatu sistem asas negara atau asas tunggal. Nah, Pancasila di sini memiliki suatu dasar atau memiliki nilai kerohanian. Nilai kerohanian negara ini atas dasar Pancasila memiliki nilai atau norma sebagai aturan untuk membentuk sebagai manusia yang bernegara. Dan seorang ingin melakukan Pancasila sistem ketatanegaraan yang baik, seorang harus mempunyai sistem ketatanegaraan yang bagus. Nah, maka dari itu pada era reformasi atau pada masa Orde Baru, Pancasila dalam implementasinya memiliki suatu nilai yang dinamakan legitimasi. Legitimasi ini adalah merupakan suatu aspek yang untuk memajukan kesejahteraan umum mengenai tentang reformasi pada bidang politik serta untuk mempertahankan kekuasaannya dan hak asasi manusia. Nah, dalam keadaan yang demikian itu, Pancasila justru tidak mencerminkan nilai-nilai dasar politik dan demokratis, karena Pancasila dan kekuasaan-kekuasaannya atau para penguasa justru berlindung
memperkokoh kosanya dan berlindung kembali jalur Pancasila serta melegitimasi suatu tingkatan dan kebijaksanaan terhadap tingkatan Pancasila. Selanjutnya, reformasi di bidang ekonomi. Pada masa Orde Baru, sistem di ekonomi Indonesia bersifat birokratik otoritarian yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan keputusan nasional yang hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa yang bekerja sama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat. Pada era ekonomi globalisasi dewasa ini, yang kenyataannya tidak mampu bertahan, justru yang mampu bertahan hanyalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pasar usaha rakyat. Oleh karena itu, di era reformasi dewasa ini, langkah upaya dalam melakukan reformasi di bidang ekonomi adalah ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat, ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjelaskan tentang kesejahteraan seluruh bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pangan dan mengembalikan kepercayaan. Yang kedua, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, transformasi struktural. Two oceans in between.